Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis sholata wa'tuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa fil hadits qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bis-sab'ina wa isyrina darajah. Shadaqallahul azim. Para pendengar Radio H dimanapun berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita masih diberi nikmat oleh Allah dengan dipertemukan kita dengan bulan suci Ramadan tahun ini, dengan harapan mudah-mudahan puasa kita tahun ini benar-benar bermakna, memberi manfaat, kesejahteraan baik kita maupun orang-orang di sekitar kita. Salawat serta salam semoga tetap terhaturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar Radio H yang dirahmati Allah, adapun judul tema kajian kita pada kesempatan ini yakni makmum kepada imam yang sholat sunnah. Judulnya ini sangat menarik karena para ulama juga berbeda pendapat tentang seorang makmum berimam kepada orang yang melaksanakan sholat sunnah. Nah, ini banyak sekali beberapa pendapat yang berselisih. Namun nanti kita akan jelaskan bahwa bagaimana menurut hadis yang sahih tentang seorang makmum berimam kepada yang melaksanakan sholat sunnah. Sebelumnya kita akan membahas tentang bahwasannya pentingnya sholat berjamaah. Salah satu hukum sholat berjamaah, kalau kita lihat di buku Tanya Jawab jilid 1 yang diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah, bahwa sholat jamaah merupakan salah satu sunnah muakkadah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka salah satu hadis dari hadis riwayat Muslim nomor 138 dari sahabat Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bis-sab'ina wa isyrina darajah. Bahwasanya sholat jamaah lebih utama 27 derajat daripada sholat sendiri. Kalau kita lihat konteks hadis ini, bahwa begitu pentingnya sholat berjamaah. Ketika kita turut bersama untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka Allah memberikan pahala tidak tanggung-tanggung, yaitu 27 derajat daripada kita sholat sendiri dengan pahala 1. Mungkin kalau kita tidak khusyuk, mungkin hanya mendapatkan 1 pahalanya. Maka kalau kita lihat di beberapa hadis bahwa ketika kita turut atau bersama melaksanakan sholat berjamaah bersama imam, maka ketika kita mungkin tidak khusyuk tapi shafnya lurus, apabila mungkin shafnya tidak lurus tapi aminnya sama dengan aminnya para malaikat, maka pahala kita tetap 27. Maka pertanyaannya, seberapa pentingnya sholat berjamaah? Kalau kita lihat dari teks hadis bahwa begitu pentingnya kita sebagai orang yang beriman, seorang mukmin, untuk turut hadir melaksanakan sholat berjamaah. Kita lihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Muslim nomor 1044. Di situ menjelaskan bahwa tentang seorang sahabat yang buta. Suatu ketika dia datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, ya Rasulullah, apakah saya ada rukhsah, keringanan bagi saya untuk saya sholat di rumah? Pertama, Nabi mengiyakan, ya, karena dia dengan keterbatasan, karena dia adalah seorang yang buta.
Tapi setelah dia keluar, kemudian Nabi SAW manggilnya, apakah Anda mendengar hayalos sholah hayal falah? Maka sahabat yang buta ini dia menjawab, saya mendengar. Maka wajib bagi Anda untuk menghadiri sholat berjamaah. Konteks hadis ini memberikan penjelasan bahwa siapapun ketika kita mendengar seruan azan, termasuk Ummi Maktum ini kan seorang sahabat yang buta, bertanya kepada Rasulullah. Pertama, Rasulullah SAW memberikan jawaban bahwa tidak apa-apa sebagai keringanan karena dia memang tidak melihat. Tapi apa yang terjadi ketika dia keluar? Apa kemudian Nabi manggilnya bahwa dia mendengar seruan azan, maka wajib untuk hadir. Kemudian keuntungan-keuntungan lain dari sholat berjamaah, bahwasanya langkah kaki kita ke masjid ya, itu sebagai pengampun dosa dan Allah mengangkat derajat kita. Ini luar biasa. Hal ini kalau kita lihat dari hadis Ibnu Majah nomor 796 dari sahabat Abu Hurairah. Hadisnya ini sahih. Bunyinya, "Idza tawadda ahadukum fa ahsanal wudu, tsumma atal masjida, la yanhazuhu illa sholatu wala yuridu illa sholata lam yakhut khutwatan ila rafa'ahu Allahu biha darajatun wa khatta anhu biha khati'atan hatta yadkhulul masjidah." Jika salah seorang dari kalian berwudu dan membanguskannya, kemudian datang ke masjid dan tidak ada yang menggerakkannya menuju masjid kecuali sholat, maka tidaklah ia melangkahkan kakinya kecuali dengannya Allah mengangkat derajatnya, dan satu langkah lagi Allah akan menghapus dosanya sampai ia masuk ke masjid. Para pendengar Radio Hai yang dirahmati Allah, kalau kita melihat konteks bahwa begitu pentingnya sholat berjamaah, maka akhirnya kita masuk pada tema kita, makmum kepada imam yang sholat sunnah. Ini kan saking dia kepingin mendapatkan pahala sholat berjamaah, kemudian mungkin karena dia tidak mendengar azan atau lain sebagainya, kemudian terburu-buru, kemudian datang ke masjid, kemudian menemukan ternyata sholat berjamaah sudah selesai, kemudian dia melihat mungkin ada di dalam masjid ada salah seorang melaksanakan sholat wajib ya. Dia menganggap bahwa dia sedang melaksanakan sholat wajib dan dia turut ikut menjadi makmum agar dia tidak tertinggal atau agar dia punya keinginan untuk mendapatkan sholat berjamaah. Sebelum kita masuk pada pembahasan hadis, kalau kita melihat, kadangkala makmum itu kebiasaan, mungkin cuma di Indonesia ya, kalau di Arab mungkin tidak ada seperti itu ya. Seperti halnya ini yang menjadi kelaziman di masyarakat kita, ketika seseorang itu mendapati seseorang sedang melaksanakan sholat dan dia tidak ingin bahwa tidak mendapatkan dari sholat berjamaah, kemudian dia cepat-cepat untuk menjadi makmum yang sedang melaksanakan sholat. Entah itu yang dijadikan imam itu melaksanakan sholat sunnah atau wajib, tapi dia berkeyakinan bahwasanya yang melaksanakan itu sedang melaksanakan sholat wajib. Dan kebiasaan biasanya dia menyentuh ya pundaknya, gitu, menyentuh pundaknya untuk dijadikan imam. Nah, ini dengan harapan bahwasanya dia bisa menjadi makmum kepada orang yang sedang melaksanakan sholat itu. Yang kedua, bahwasanya tepukan itu menjadikan bahwa dia memposisikan dia sebagai imam dan yang diikutnya adalah makmum. Ini yang kedua. Namun kadangkala kita itu saking terburu-burunya ya, saking terburu-burunya kemudian ngetuk pundaknya itu dengan keras gitu ya. Akhirnya apa yang menyebabkan? Satu, mungkin kaget ya, imamnya itu. Yang kedua, kalau
keras dan mengganggu kehusyuannya, itu juga tidak diperbolehkan dalam agama maupun syariah. Walaupun dalam kitab fikih Fathul Mu'in yang ditulis oleh Imam Zainuddin dijelaskan bahwa praktek tersebut diperbolehkan. Jadi tidak dilarang. Karena seorang makmum ingin memberitahukan bahwa dia ingin menjadi makmum untuk mendapatkan sholat atau pahala sholat berjamaah. Namun pendapat mayoritas ulama sepakat kalau bisa itu tidak usah disentuh bahunya. Ini merupakan salah satu kebiasaan para sahabat. Nabi SAW pernah suatu ketika beliau melaksanakan sholat malam, kemudian datanglah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, yang mana ketika itu menginap di rumah bibinya Maimunah. Kemudian mendatangi Nabi, sedang Nabi melaksanakan sholat, kemudian dia memposisikan dirinya di kiri Nabi. Kemudian Nabi memindahkannya ke kanan. Ya, dari kiri kemudian memindahkan ke kanan. Maka kita bisa praktekkan ketika kita mungkin menemui ada seseorang yang sedang melaksanakan sholat di masjid, sementara sholat berjamaah bersama orang-orang sudah selesai. Jadi kita tidak usah mengetuk pundak. Ya. Seseorang itu langsung memposisikan kita di kanannya. Ya. Jadi di kanan, tapi tidak terlalu sejajar, tapi agak mundur sedikit. Inilah Nabi SAW mengajarkan bahwa ketika kita mendapati ketika ada seseorang melaksanakan sholat, kemudian kita menjadi makmumnya. Kita lihat hadisnya, ini dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hadis Sahih Muslim 138. Bittu 'inda kholati Maimunah lailatan. Saya menginap di malam hari di rumah bibi saya. Falamma kana fi ba'dil laili qama Nabi SAW. Sehingga pada satu malam Nabi SAW itu berdiri untuk melaksanakan sholat malam. Thumma ji'tu fakuntu an yasharihi. Kemudian saya mendatanginya dan saya berdiri di kiri beliau, sebelah kiri beliau. Fahwalani faja'alani an yaminihi. Kemudian Nabi itu memindahkan saya ke sebelah kiri saya. Jadi ini para pendengar radio yang dirahmati Allah, salah satu cara ketika kita mungkin ingin menjadi makmum, langsung musikan diri, tidak usah ngutuk. Walaupun ada sebagian ulama, termasuk ulama fikih, diperbolehkan untuk mengetuk bahwa dengan isyarat bahwa untuk menjadi makmum yang diimami itu. Kemudian kalau kita lihat yang berkenaan bolehkah kita untuk bermakmum kepada imam yang sedang melaksanakan sholat sunnah. Nah, ini ada beberapa pendapat ulama juga. Kalau kita lihat Imam Syafi'i dan termasuk juga Imam Ibnu Hanbal itu memperbolehkan hal seperti itu. Jadi tidak ada masalah sebenarnya, yang penting sholatnya itu sama gitu. Yang beliau tidak memperbolehkan itu apabila sholatnya itu tidak sama dengan sholat. Salah satu contoh umpama yang tidak diperbolehkan beliau apabila ia melaksanakan sholat sementara imamnya itu melaksanakan sholat gerhana matahari atau gerhana bulan, atau sholat jenazah, itu tidak diperbolehkan karena sholatnya beda gitu. Tapi kalau umpama sholat zuhur, asar, maghrib, isya itu diperbolehkan karena masih sama gitu. Namun Abu Hanifah itu tidak memperbolehkan. Salah satu alasan beliau, bagaimana mungkin derajat sholat wajib itu kan tinggi derajatnya, sementara sholat sunat itu kan derajatnya rendah. Sedangkan sholat fardu itu derajatnya di atas sholat sunnah. Maka beliau mengambil sebuah dalil, yaitu hadis. Beliau menyampaikan seperti ini, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Jadi sesungguhnya imam itu dalam sholat untuk dijadikan atau diikuti, bukan diperselisihkan. Nah ini beliau berpendapat seperti ini, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik.
Hal ini beliau menyampaikan dalam kitab Al-Majmu' jilid 4 halaman 272. Kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hanbal hal ini memperbolehkan baik itu yang makmumnya melaksanakan sholat wajib untuk mengikuti imam yang sedang melaksanakan sholat sunnah, atau sebaliknya, makmumnya melaksanakan sholat sunnah kemudian imamnya melaksanakan sholat wajib. Itu tidak ada masalah. Hal ini berdasarkan suatu ketika Nabi SAW di musim haji melaksanakan sholat subuh. Kemudian setelah itu Nabi menoleh melihat ada 2 orang pemuda tidak turut ikut melaksanakan sholat subuh. Kemudian Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk dihadapkan 2 orang tadi yang tidak turut bersama Nabi melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian pemuda itu mengatakan bahwa dia sudah melaksanakan sholat di rumahnya. Maka Nabi, apa yang dikatakan Nabi? Fala taf'ala, jangan kamu lakukan seperti itu lagi. Jadi jangan melakukan seperti itu lagi. Idza sholaituma fi rihalikum, jika kalian telah sholat di rumah kalian masing-masing, ya itu, thumma ataituma masjidan jama'atin fasollayya ma'ahum. Maka ketika mendapati sedang melaksanakan sholat berjamaah di masjid, maka ikutlah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Fa innaha lakuma nafilah. Bagi kalian ketika datang di masjid menemukan orang sedang melaksanakan sholat berjamaah kemudian turut ikut sholat berjamaah, itu bagi kalian adalah sholat sunnah. Nah, sementara sholat wajib sudah dilaksanakan di rumah. Maka ini hadis yang memperbolehkan bahwasanya walaupun makmumnya itu melaksanakan sholat wajib di rumahnya sudah, kemudian mendapati imam sedang melaksanakan di masjid, maka itu salah satu kata Nabi disunahkan karena menghormati masjid. Salah satu contoh para pendengar radio yang dirahmati Allah, ketika kita dari masjid A sudah melaksanakan sholat wajib, kemudian kita pindah ke masjid lain, kemudian di masjid itu mungkin masih melaksanakan atau sedang melaksanakan sholat berjamaah. Maka ketika kita melihat atau menyaksikan itu, kita ikut turut melaksanakan sholat berjamaah, karena sholat kita yang kedua di masjid B itu sebagai sholat sunnah, sementara sholat wajib kita atau sholat fardu kita itu yang wajib sudah kita laksanakan di masjid yang pertama atau masjid A. Maka tidak ada larangan. Oke, selanjutnya yang berkenaan dalil bahwa tidak ada larangan melaksanakan sholat wajib makmum kepada orang yang melaksanakan sholat sunnah. Hadisnya dari Jabir radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu pernah melaksanakan sholat isya berjamaah bersama Nabi SAW beserta para sahabat atau sahabat-sahabat yang lain. Kemudian ia pulang menemui kaumnya dan menjadi imam sholat yang sama, yaitu sholat isya untuk kaumnya. Karena kalau kita lihat dari konteks hadis atau mustalahul hadisnya, ternyata kaumnya itu menginginkan agar Mu'az bin Jabal ini menjadi imam bagi mereka, karena Mu'az ini merupakan salah sahabat yang selalu dekat dengan Rasulullah SAW. Sehingga momen ini termasuk kaumnya tidak menyanyiakan agar mereka menjadi imam dari Mu'az bin Jabal. Padahal Mu'az bin Jabal ini sudah melaksanakan sholat isya bersama Rasulullah SAW dan para sahabat yang lain. Tapi dia setelah selesai kemudian cepat-cepat kembali kepada kaumnya untuk memimpin sholat. Padahal Mu'az sudah melaksanakan sholat isya. Kemudian redaksi yang lain, kana Mu'az yusolli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam isya.
Dari Jabir bahwa Mu'az pernah sholat Isya bersama Nabi SAW, kemudian pulang ke kampungnya dan dia sholat menjadikan imam bersama mereka. Dalam riwayat Asy-Syafi'i ya, dan Ad-Darqutni disebutkan bahwa ada tambahan dari hadis ini, yaitu bagi Mu'az sholatnya adalah sunnah, sementara sholat kaumnya adalah sholat wajib Isya. Jadi ini jelas sekali bahwasanya ketika Mu'az ini sudah melaksanakan sholat wajib Isya bersama Rasulullah SAW, itu merupakan sholat wajib. Kemudian kembali ke kaumnya melaksanakan sholat sunnah. Maka yang bisa dicontohkan saat ini, khususnya kita di bulan suci Ramadan, seperti seseorang terlambat ke masjid pada malam hari di bulan suci Ramadan. Jamaah sholat Tarawih sudah dimulai, namun dia belum melaksanakan sholat Isya. Kemudian orang tersebut boleh bermakmum di belakang imam, sholat Tarawih yang dilaksanakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian dia bermakmum di belakang imam sholat Tarawih sebanyak 2 rakaat. Ketika imam itu mengucapkan salam, rakaat yang kedua, kemudian makmum tadi yang melaksanakan sholat wajib itu atau Isya, kemudian ia bangkit untuk menyempurnakan sholat Isyanya. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan para ulama mazhab Syafi'iyah. Dan ini termasuk kalau kita lihat di buku Tanya Jawab jilid 1 itu adalah diperbolehkan. Para pendengar radiohan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan hadis dari Mu'az ini jelas bahwa tidak ada larangan bahwa kita berimam kepada imam yang melaksanakan sholat sunnah, walaupun kita melaksanakan sholat wajib. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kajian ini bermanfaat, memberikan pemahaman kepada kita bahwa makmum yang imamnya melaksanakan sholat sunnah itu tidak dipermasalahkan, tetap sah sholatnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.